Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Najah dengan NPM 353. Nah, di sini saya memilih materi Learning 9 yaitu tentang pengembangan produk layanan serta organisasi dalam perusahaan. Nah, ini learning dari saya yang ke-9 berjudul pengembangan produk. Yang berisi jenis pengembangan produk, tujuan, definisi, faktor pendukung dan penghambat, pengembangan produk, strategi, dan tahapan proses pengembangan produk. Nah, sebenarnya apa sih pengembangan produk? Yaitu strategi atau proses untuk memperbaiki produk lama menjadi lebih baik atau menampilkan produk baru yang bisa memenuhi keinginan pelanggan, maka produk itu sendiri akan menambah nilai jualnya. Nah, terdapat tujuan sendiri dari pengembangan produk, yakni untuk memberikan nilai maksimal pada konsumen atau memenangkan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi dalam desain, warna, dan ukuran ciri lainnya. Terdapat juga beberapa strategi dari pengembangan produk. Yang pertama yaitu strategi peningkatan kualitas dapat meningkatkan daya tahan produk. Yang kedua, strategi peningkatan keistimewaan. Contohnya bahan yang dipakai, keanekaragaman, kenyamanan dalam pemakaian. Yang ketiga, ada strategi peningkatan gaya produk dapat dinilai dari segi pemilihan warna, rancangan, atau desain yang menarik. Nah, kemudian ada tahapan pengembangan produk, yaitu analisis kebutuhan pelanggan, kemudian bisa memunculkan beberapa gagasan atau penyaringan ide dan evaluasi, kemudian bisa dilakukan menganalisis bisnis, dan pengembangan strategi pemasaran, lalu bisa mengembangkan produk untuk melakukan pengujian pasar, dan terakhir ada komersialisasi. Ada beberapa faktor dari pengembangan produk, yaitu yang pendukung. Pertama ada perkembangan teknologi, kemudian ada perubahan selera konsumen, dan kapasitas produk lebih, dan terakhir ada siklus hidup pendek. Dan jika penghambatnya, ada kekurangan gagasan produk baru, kemudian ada pasar terbagi-bagi, dan mahalnya proses produk baru, kekurangan modal, dan waktu pengembangan yang singkat. Nah, dari materi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan dari faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan pengembangan produk, yaitu untuk mengatasi persaingan. Karena dengan pengembangan produk ini, pelanggan tidak beralih ke produk pesaing dan dapat menambah pelanggan baru. Turunnya volume penjualan disebabkan oleh daya beli pembeli yang semakin hari kian menurun dengan adanya pengembangan, diharapkan dapat meningkatkan daya beli pembeli lagi. Untuk mempertahankan posisi pasarnya agar perusahaan memiliki image yang baik di mata pembeli. Keinginan untuk meningkatkan laba juga menjadi salah satu tujuan utama. Pengembangan produk mengingat kebijakan pengembangan produk untuk dapat mempengaruhi tingkat penjualan. Nah, maka perusahaan menggunakan kebijakan pengembangan produk sebagai sarana untuk meningkatkan volume penjualan. Nah, dari kesimpulan tersebut, muncullah saran. Yang pertama, perusahaan perlu tetap melakukan pengembangan produk untuk mempertahankan posisi perusahaan yang selama ini telah dicapai dan juga untuk mengantisipasi para pesaing agar produk perusahaan dapat ditiru oleh pesaing, sehingga dapat menjadi pemimpin pasar. Yang kedua, ada perusahaan juga perlu menjaga hubungan baik dengan para pelanggan, yaitu dengan mempertahankan dan mengembangkan fasilitas pelayanan, sehingga memberikan kepuasan kepada para pelanggan, sehingga dapat mendorong pelanggan untuk meningkatkan volume penjualan. Nah, materi tersebut dapat diterapkan pada pengembangan produk pada industri batik Semarang. Strategi pengembangan produk, desain motif, dan lini produk baru. Batik Semarang adalah industri batik yang mengolah dan menjual kain batik yang berdiri sejak 2005. Dalam menjalankan usahanya, Batik Semarang fokus menjual batik khas Semarangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Batik Semarang melakukan strategi pengembangan produk yang dilakukan dengan dua cara. Nah, yang pertama bisa dilakukan dengan strategi mengembangkan motif. Yang kedua bisa diterapkan dengan strategi penambahan lini produk.
Strategi pengembangan motif produk. Hasil dari pengembangan tema dan objek motif tersebut, diantaranya motif dengan tema legenda kota Semarang, dengan tema bangunan bersejarah Semarang. Strategi pengembangan, menambah atau memperluas lini produk baru. Lini produk baru yang dibuat diantaranya kemeja pria, busana wanita, sepatu, dan tas. Nah, sekian dari yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini.